Itu marah yang jiwani gitu ya. Kemudian ada juga versi amarah yang rohani. Nah, saya ulang lagi bahwa yang rohani itu marah karena prinsip kebenaran yang dilanggar. Jadi kalau misal kita tidak dirugikan dalam kasus korupsi misalnya, kita kan nggak dirugikan. Itu juga bukan uang kita. Itu uang negara ya. Walaupun kita bayar pajak, tapi kalau kita ngomong itu uang saya, nggak bisa. Itu bukan uangmu. Nah, kalau kita merasa marah dengan adanya korupsi misalnya, ya itu marah karena kerohanian. Ada prinsip kebenaran yang dilanggar. Misalnya di gereja gitu. Bahkan mungkin bukan gereja kita, tapi kita mendengar atau melihat langsung situasinya. Oh, gereja itu ada korupsi. Dari uang persembahannya dikorupsi. Dari bendahara, dari pengelolanya tidak jujur, intinya begitu ya. Terus kalau kita ditanya apakah kepentingan saya dilanggar, tentu tidak. Kita tidak di gereja itu berarti kita tidak punya kepentingan. Kita hanya pengamat, kita nggak punya kepentingan. Itu bukan uang saya, itu bukan persembahan saya. Nah, tetapi jika kita marah melihat bahwa oh ini kok uangnya Tuhan dikorupsi, nah itu contoh kemarahan yang rohani, roh. Karena ideologi atau prinsip kebenaran itu roh gitu ya. Nah, di Alkitab ada contohnya yaitu Yesus. Yesus ini kan mengobrak-abrik ini ya, pasar di bait suci ya karena ini ayat dari Mazmur 69 ayat 9 atau ayat 10 ya di versi fikasinya. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Jadi di Mazmur itu kalau saya mencintai rumah Tuhan itu membuat saya hangus. Mengalami kata hangus ini konsepnya ini membara ini tadi terbakar. Jadi kata hangus ini terbakar, hot ini. Membara, saya terbakar apa? Emosi saya, amarah saya. Kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Jadi ini menyerang Tuhan, kata-kata yang mencela engkau tetapi menimpa aku. Wah, ini berarti dia konsep penebusan, kohen, mediator. Yang diserang Tuhan, yang kena engkau, yang kena kamu gitu. Yang dosa orang lain, ya pengakuan kamu. Nah, itu kohen kan seperti itu. Nah, ini ada konsep membara sampai hangus. Kok bisa gitu? Kamu nggak dirugikan, tapi kamu merasa ini nggak adil. Nah, tapi kamu nggak merasa nggak ada kerugiannya. Jadi kalau dia dikorupsi di gereja itu misalnya, itu bukan uang saya, jadi saya tidak dirugikan gitu ya. Tapi saya merasa nggak adil. Nah, jadi ketika di Yohanes 2:17 kemudian murid-muridnya teringat, wah ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi para murid mengutip Mazmur 69 ini gitu ya. Ternyata ada ayatnya, ada kemarahan yang menghanguskan. Tapi kemarahan ini bukan untuk kepentingan kepentingan personal kita yang marah. Ketika ada orang jualan di bait suci, apakah Yesus dirugikan? Tidak. Secara hukum kan bait suci bukan tanahnya, gitu ya, bukan miliknya. Uang yang dipersembahkan itu juga bukan uangnya, itu uang dari orang lain, gitu ya. Terus kalau di situ ada orang jualan, apakah dia dirugikan secara jelas? Tidak juga, gitu ya. Itu bukan hartanya, itu bukan tanahnya, itu bukan wilayahnya. Tetapi dia punya amarah gitu. Dia bilang ini rumah bapakku. Ini bisa juga kita terapkan untuk kita sendiri yang saya bilang tadi. Ada hal-hal yang membuat kita marah tapi kita tidak dirugikan. Nah, kalau kita tidak dirugikan, inilah yang rohaniah. Nah, nanti penerapannya bagaimana kedua perbedaan ini? Jadi begini,